Ya, baik. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang relasi ya, tentang teknik bagaimana menghubungkan antara dua kelas yang berbeda ya, dua kelas yang berbeda. Jadi pada aplikasinya, pada prakteknya, pada kehidupan sehari-hari nanti kelas-kelas yang sudah kita buat itu tidak berdiri sendiri-sendiri ya, tidak berdiri sendiri-sendiri. Kelas pembeli berdiri sendiri, kelas makanan sendiri, kelas minuman sendiri, kemudian ketiganya terpisah antara satu dengan yang lainnya, tidak seperti itu. Tapi nanti dalam praktek aplikasinya, kelas-kelas ini akan berrelasi ya, berhubungan. Nah, berhubungan. Dalam implementasinya, dalam penerapannya akan berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Contohnya bagaimana, Pak? Ya, contohnya ketika ada transaksi pembelian misalnya. Ketika Budi membeli sate misalnya, ya maka ada transaksi pembelian di situ. Di mana di dalam transaksi pembelian itu akan melibatkan siapa pembelinya dan apa yang dibeli. Ya. Jadi kira-kira seperti itu nanti. Ketika ada proses pembelian itu akan dicatat begitu, sistem akan mencatat siapa pembelinya dan apa yang dibeli. Nah, ini kan muncul akhirnya hubungan antara kelas 1 dengan kelas yang lain. Nah, ini nanti kita bahas dalam bab yang namanya relasi ya, relasi antar kelas. Yang pertama yang kita bahas hari ini adalah relasi asosiasi ya, relasi asosiasi. Dalam relasi asosiasi ada dua jenis, dua tipe, yaitu relasi agregasi atau HSE, kemudian ada relasi komposisi atau part of ya. Perbedaan antara keduanya silakan disimak di modul yang sudah saya bagikan. Itu ada contoh-contoh untuk menunjukkan perbedaan antara relasi HSE dan relasi part of gitu ya. Contoh programnya juga sudah saya berikan di modul untuk masing-masing tipe relasi tersebut ya. Hari ini yang kita akan praktekkan adalah bagaimana menerapkan relasi HSE ya, relasi HSE dalam konteks aplikasi warung yang sudah kita buat sebelumnya. Baik, langkahnya sama ya, langkahnya sama. Kita buat package dulu, package baru ya dari project yang kita buat sebelumnya. Kita buat package baru, misalnya kita beri nama PKG, kita awali dengan PKG untuk menunjukkan ini sebuah package warung, misalnya ya, package warung. Kita klik finish, ya. Kemudian kita buat kelas utamanya ya, kelas aplikasi app warung, misalnya seperti ini, app warung. Kita klik finish, ya muncul sesudut result generate ya. Kita hapus yang tidak penting. Kita siapkan import ya untuk input ya. Java util.scanner. Oke, seperti ini. Kemudian kelas aplikasi kita punya main, kita buat mainnya. Ya. Oke, baik. Saya beri narasi sedikit. Ya, seperti ini. Ya, ini ceritanya. Proses bisnisnya yang akan kita ubah menjadi aplikasi. Jadi kalau kemarin kita punya kalimat proses bisnis misalnya Budi membeli sate di warung sederhana misalnya ya. Kalimat kedua warung sederhana ya adalah milik Pak Nu misalnya. Ya, misalnya seperti ini. Ya, jadi kita tambahkan kalimat proses bisnis baru, warung sederhana adalah milik Pak Benu. Nah, milik Pak Benu. Untuk nanti menunjukkan relasi asosiasi HESO ya, HESO. Oke.
Langkahnya kita akan membahas yang kedua ini. Langkahnya sama seperti sebelumnya, kita identifikasi kandidat kelas yang akan kita buat ya. Kandidat kelas yang akan kita buat. Ya. Jadi kita identifikasi kelas apa saja yang akan kita buat. Yang pertama kita akan membuat kelas untuk warung ya. Dari kalimat yang kedua itu kita akan membuat kelas namanya warung. Kelas pembeli, kelas makanan minuman sudah kita skip ya. Itu sudah kita bahas sebelumnya. Sekarang yang kita buat baru ada kelas warung, kemudian kelas untuk mengakomodasi Pak Benu. Jadi nggak mungkin kita membuat nama kelasnya kelas Pak Benu, nggak mungkin. Kenapa? Karena terlalu spesifik ya. Kalau nanti ada Pak Adi, Pak Budi, nah ini bagaimana nanti? Jadi kita buat kelas yang lebih general, lebih umum, misalnya kelas pemilik. Jadi kita akan membuat dua kelas ini, kelas warung dan kelas pemilik. Baik, setelah kandidat kelasnya sudah kita identifikasi, sekarang kita buat masing-masing kelas tersebut ya. Kita buat masing-masing kelas tersebut. Oke, di pertemuan ini saya perkenalkan juga teknik untuk multi source code ya. Jadi kalau kemarin kita membuat kelasnya di dalam kelas utama ya, dalam satu file di kelas utama app warung Java, maka kita juga bisa membuat kelas baru itu di file yang terpisah ya. Jadi multi file sekarang. Jadi tekniknya kita buat multi file. Keunggulannya apa? Pak kalau multi file ya? Kalau misalnya yang adalah salah satu filenya korup ya, itu yang lain tidak terpengaruh ya. Misalnya. Kalau kita jadikan satu file, ya begitu satu file ini kehapus misalnya, ya sudah hilang semua kelasnya. Tapi kalau kita pisah-pisah ke dalam beberapa file kelasnya, maka kalau terjadi apa-apa dengan sebuah file, maka file yang lain tidak akan terpengaruh. Bagaimana caranya? Sederhana saja, di package warung ini, di package yang baru kita buat, kita klik kanan, kita buat new Java class. Kita buat new Java class. Kelas apa yang mau kita buat sesuai dengan rencana tadi, kita akan membuat kelas warung dan kelas pemilik. Oke, kita buat yang pertama kelas pemilik, C pemilik. Ya, jadi kita membiasakan mengawali kelas provider dengan huruf C kecil ya, untuk menunjukkan dia adalah kelas provider. Kita klik finish, ya maka nanti muncul dua file di panel sebelah kiri ya, ada app warung Java, ada C pemilik Java. Oke, kita hapus komen-komen yang nggak penting. Ya, muncul seperti ini. Ya, kelas C pemilik. Kita juga bisa membuat kelas baru lagi, warung ya. New Java class C warung. Nah, kita klik finish, ya muncul 3 file sekarang ya. 3 file Java. Ya. Kita isi satu-satu ya. Kita kembali ke kelas pemilik. Kita ingin menyimpan informasi apa untuk pemilik misalnya ya. Kita ingin menyimpan informasi apa? Misalnya nama pemilik dan alamat rumahnya pemilik ya. Misalnya kita buat variabelnya private string nama, kemudian private string alamatnya. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian kita juga bisa melengkapinya dengan konstruktor ya. Jadi kita buat metode standarnya konstruktor ya. Kita bisa buat yang parameterize misalnya ya. Jadi langsung ada isinya string n, kemudian string misalnya n untuk nama diisi dengan n, kemudian alamat diisi dengan ya, dan kita bisa tampilkan south
print line objek nama dibuat untuk notifikasi saja. Ya, ini konstruktor ya, konstruktor. Oke. Ya, setelah kita buat kelas pemilik dan kelas warung, ya, kita lengkapi isinya ya, kita lengkapi isinya. Selain konstruktor nanti ada yang namanya setter, kemudian ada namanya getter, kemudian ada namanya toString. Nah, ini metode-metode yang akan kita lengkapi. Setternya kita set nama dan alamatnya. Public void set alamat misalnya. Karena alamat mungkin bisa berubah, kalau nama mungkin tidak berubah. Dimana nanti alamat diisi dengan oke ya. Kemudian getternya kita skip ya. Kita skip. Silakan nanti dilengkapi sendiri getternya, bisa get nama dan get alamat. Misalnya kita lompat ke toString ya. Public karena punya luaran ya, string. Kita beri nama toString. Return, kembalikan data apa? Data nama dan alamat. Nanti nama tambah alamat. Jadi nanti alamatnya berada di dalam kurung siku. Seperti ini. Oke. Baik, ini kelas pemilik ya. Isinya seperti ini, misalnya kita sederhanakan. Kemudian dengan cara yang sama kita isi untuk kelas warung ya. Kita ingin data apa saja yang disimpan di dalam kelas warung ya. Misalnya sama Pak kayaknya. Ada nama warung dan alamat warung. String nama, kemudian private string alamat. Ini kebetulan sama dengan pemilik, kebetulan ya. Kemudian kita tambahkan konstruktor juga ya. Konstruktor untuk warung. Konstruktornya membutuhkan data nama dan alamat untuk inisialisasi variabel ya. Oke, nama diisi dengan variabel n, kemudian alamat diisi dengan parameter. Nah, kita beri notif objek plus nama warung ya. Kita beri keterangan aja lah. Objek warung ya. Warung apa nanti ya. Dibuat. Ya. Oke, kira-kira seperti ini untuk konstruktornya. Sama dengan pemilik, kita tambahkan setter, getter, kemudian toString ya. Setter untuk mengisi data, getter nanti untuk mengambil data, toString untuk ya mengubah semua data di dalam kelas menjadi string ya. Jadi kita isi yang setter dulu. Public void set yang berubah kayaknya lebih sering alamat ya, set alamat. Kalau nama warung ya mungkin peluang berubahnya juga ada, tetapi tidak sering merubah alamatnya sepertinya. Ya, misalnya kita sepakati begitu, string A ya, di mana nanti alamat diisi dengan
Misalnya seperti itu. Kemudian toString sama public string, punya return value-nya string, toString. Ya, metodenya toString ya. Kemudian kita return-kan, kita kirimkan hasilnya, nama warung, ditambah ya, atau kita awali dengan warung aja ya. Warung plus nama seperti ini. Kemudian alamat. Plus kurung siku, tutup. Jadi kalau dipanggil metode toString, maka dia akan mengirimkan teks warung disambung dengan nama, disambung dengan kurung siku alamat. Baik, sementara kita cukupkan untuk kelas warung. Ya. Oke, setelah kelas pemilik, kelas warung, kita sekarang menerapkan ya, mengimplementasikan bagaimana kalimat ini ya. Warung sederhana adalah milik Pak Benu ya. Jadi warung sederhana adalah milik Pak Benu. Maka yang kita terapkan ya, ketika ada narasi proses seperti ini, maka kita identifikasi dulu yang menjadi pemilik itu siapa, yang dimiliki itu siapa dari kalimat ini. Maka kita bisa simpulkan bahwa Pak Benu sebagai pemilik, kemudian warung sederhana ini adalah yang dimiliki. Ya, berarti nanti konsekuensinya objek dari kelas warung itu akan berada di dalam kelas pemiliknya. Jadi objek dari kelas warung akan berada di dalam kelas pemilik. Ya. Bagaimana teknisnya? Tinggal kita tambahkan saja di kelas pemilik seperti ini. Kita buat objek baru dari kelas warung. Ya, kita tulis kelasnya. Kita buat objek baru namanya warung. Nah, ini implementasi relasi ya. Jadi caranya seperti ini ya, tambahkan ya objek baru ya dari kelas lain ke dalam kelas pemiliknya. Jadi ada objek warung dari kelas C warung di dalam kelas C pemilik. Ini implementasi dari relasi HSO ya, relasi HSO. Ya. Jadi caranya tidak susah ya, gampang ya, gampang. Oke. Setelah ada objek baru seperti ini, maka konsekuensinya nanti kita harus menambahkan metode-metode untuk mengelola objek warung ini, ya, konsekuensinya. Kenapa? Karena yang kita buat tadi, set alamat, toString, ini kan masih miliknya dari data-data kelas pemilik. Ya. Jadi untuk mengelola data kelas pemilik. Sedangkan untuk mengelola data-data kelas tambahan, kelas warung, kita perlu menambahkan metode tersendiri nantinya. Oke, baik. Misalnya kita akan menambahkan ya standarnya nanti ketika ada objek baru itu untuk menambah warung, kemudian mengubah warung, kemudian yang ketiga untuk menghapus warung misalnya, untuk menghapus warung. Ya. Untuk menambah warung berarti nanti membuat metode bagaimana supaya ketika ada objek warung ditambahkan ke kelas pemiliknya. Kita buat metode public void misalnya tambah warung ya, misalnya tambah warung seperti ini ya, kita bisa menggunakan
argumentasi berupa objek warung. Artinya apa? Objek warungnya sudah ada, tinggal ditambahkan ke dalam objek warung yang ada di dalam kelasnya pemilik ini. Jadi misalnya seperti ini, C warung, W misalnya, ya, tinggal kita isikan saja. Warung diisi dengan argumentasi W. Ya. Kemudian kita bisa beri notifikasi, penambahan, sukses. Misalnya seperti ini. Nanti kita buat metode baru, tambah warung, dia menggunakan parameter objek dari kelas warung, kemudian variabel objek warung kita isi dengan W, ya, seperti ini. Kemudian kita juga bisa membuat menu untuk melihat misalnya void lihat warung. Jadi setelah menambah, tambahkan metode untuk lihat warung. Ya. Ya. Karena objek warung ini bisa ada isinya, juga bisa tidak ada isinya, maka bisa kita cek dulu. Kita cek dulu if warung tidak sama dengan 0 ya. Ini kita cek dulu. Antisipasi ini. Ya, kenapa? Karena warung bisa jadi ketika pertama kali dibuat objek pemiliknya ini belum ada datanya, sehingga kita cek dulu. Ya, apakah warungnya tidak sama dengan 0? Kalau tidak sama dengan 0 berarti ada isinya. Kalau ada isinya, ya kita tampilkan saja. Ya, kita tampilkan saja metode memiliki, ya misalnya plus kita panggil metode toString-nya warung ya. Kita panggil warung ya. Kita panggil metode ya toString. Ya, kita akses di sini. Jadi nanti informasi objek warung kita panggil di sini, disambungkan dengan teks memiliki. Ya. Else ya. Kalau else berarti warungnya masih 0. Apa yang dilakukan kalau warungnya masih 0? Belum ada warung, misalnya seperti ini. Belum ada warung, belum punya warung ya. Misalnya kita ganti belum punya warung ya. Jadi pemiliknya belum punya warung. Oke, ini untuk lihat warung. Ya, jadi tadi menambah, membuat, kemudian melihat. Kita tambahkan lagi metode untuk mengubah ya, mengubah. Public void ubah warung misalnya. Ubah warung. Ya, ubah warung nanti bisa berubah warungnya ya. Berubah warungnya dengan warung yang baru ya, dengan warung yang baru. Sehingga skenario nanti ada beberapa warung di dalam aplikasi ya, ada beberapa warung di aplikasi. Jadi ini hampir sama dengan menambah, dia menggunakan argumentasi objek warung, kemudian warung diisi dengan W. Ya. Ini kalau mengubah warung ya, jadi dari warung sederhana menjadi warung murah ya. Secara objeknya berubah berganti warung, ini bisa seperti ini. Untuk mengubah warung nanti kita akan skip ya. Kenapa? Karena dalam aplikasi kita sementara ini masih membahas atau menggunakan objek-objek tunggal ya, objek-objek tunggal. Jadi warungnya masih satu, pemiliknya masih satu, ya sementara masih itu. Sehingga kita belum menggunakan warung dalam jumlah lebih dari satu. Pengubahan berhasil.
ya, misalnya. Kemudian satu lagi menghapus ya, jadi menambah, melihat, mengubah, menghapus. Jadi 4 standar menu untuk mengelola data warung ya. Hapus warung ya. Kalau menghapus warung berarti warungnya dinulkan ya. Warungnya dinulkan. Jadi sederhana saja, objek warung itu diisi dengan data nul seperti ini. Untuk menghapus ya. Menghapus. Kita beri message penghapusan berhasil. Nih, mungkin lebih jelasnya kita tambahkan warung gitu ya. Pesan warung berhasil, ini pengubahan warung berhasil. Misalnya ya, yang ini penambahan warung sukses. Disamakan aja ya, berhasil semua. Baik, ini metode-metode tambahan yang kita sediakan untuk mengelola objek yang ditambahkan di dalam kelas pemilik, yaitu objek dari kelas warung. Oke, setelah dikira cukup ya, kita rasa sudah cukup, menambah sudah ada, melihat sudah ada, mengubah sudah ada, menghapus sudah ada, kita kembali ke kelas aplikasi. Ya, jadi kalau kelas propertinya sudah dirasa sudah cukup, ya datanya, metodenya sudah cukup, kita masuk ke kelas aplikasi. Ini kita masuk ke kelas aplikasi, kita buat rencana menunya ya, rencana menunya. Rencana menunya kita buat, yang pertama kita buat untuk inputnya dulu, scanner, SC, new, system.in, kemudian variabel untuk menu ya, integer pilih sama dengan 0, karena nanti ada submenu, kita buat sekalian untuk pilih duanya ya, sama dengan 0, karena ada submenu nanti. Kemudian kita bisa buat objek awalnya ya, ada objek untuk kelas pemilik, ada objek untuk kelas warung ya, kita buat lebih dulu di awal, seperti ini, C pemilik, kita beri nama owner misalnya, new C pemilik. Misalnya tadi kita beri nama siapa? Pak Benu ya. Benu. Kemudian alamatnya misalnya di Rungkut. Oke, kemudian C warung kita buat sekalian objeknya. New C warung. Warungnya namanya sederhana. Alamatnya ada di Gubeng misalnya. Oke, ini objek awal ya, objek awal. Kita sediakan terlebih dahulu. Baik, setelah variabel-variabel utama kita buat ya, objek-objeknya juga, baru kita masuk ke kerangka menu ya. Kita buat kerangka menunya. Kerangka menunya misalnya kita batasi 3 ya, 2 untuk kelas provider, 1 untuk exit-nya. Kita buat south menu utama. Ini while-nya berarti while pilih tidak sama dengan 3. Kenapa? Karena kelas utama yang kita buat hanya 2 ya sementara. South 1 pemilik, kemudian south 2 warung. Kemudian kita buat menu ketiganya selesai. Baru kita buat input nih.
print pilih sama dengan berapa. Oke, kita panggil scanner untuk mengisi data pilih. Nah, kerangka menunya seperti ini. Ya, menu utama, pemilik, warung, selesai. Seperti yang sudah kita buat di pertemuan sebelumnya, nanti kita lengkapi satu persatu menu utamanya dengan submenu ya. Kita switch pilih. Kita switch pilih menjadi 3. Q1, Q2, break ya, jangan lupa, mungkin case 3. Case 3-nya selesai. Case 3 perlu break nggak apa? Kalau case yang terakhir itu tidak diberi break, tidak mengapa ya, karena di opsi yang terakhir otomatis selesai. Kita tampilkan, terima kasih. Oke, Q1, Q2. Ya. Q1 untuk submenu pemiliknya. Nanti Q2-nya ini untuk submenu warung. Oke, kita isi satu-satu ya. Submenu pemilik. Jadi ada beberapa metode yang sudah kita buat tadi di kelas pemilik, nanti kita panggil satu-satu. Kita buat tampilan menunya dulu, sama dengan menu utama, kita gunakan perulangan. While pilih 2 ya, bukan pilih 1 ya, bukan pilih ya, pilih 2. Kenapa? Karena untuk kendali menu utama dan submenu harus kita bedakan ya. Kalau nanti disamakan, program runningnya akan ada bug-nya nanti. Oke, pilihnya kita batasi misalnya tidak sama dengan 4 misalnya ya. Jadi kita punya 3 menu nanti. South supaya beda dengan menu utama, kita tambahkan spasi 2 kali misalnya. Menu pemilik. Kita buat pemilik baru. Kemudian lihat pemilik. Kemudian ubah pemilik. Kemudian menu keempatnya selesai. Ya. Kemudian kita buat input. Ya. Kita buat input. Kita beri spasi juga. Pilih yang berapa. Kemudian pilih 2. Kita isi dengan scanner. Oke, baik. Ini kerangka menunya untuk submenu pemilik. Pemilik baru, lihat pemilik, ubah pemilik, selesai. Pak ditambahi hapus pemilik, ya silakan nanti ditambahkan sendiri ya. Bisa ditambahkan juga hapus pemilik. Tinggal sama nanti dinulkan ya, tinggal dinulkan. Oke, kita eksekusi satu persatu dengan perintah switch pilih 2. Hati-hati, bukan pilih tapi pilih 2. Ya, pilih 2. Oke, 1 kita buat kerangkanya dulu. Ada 4 berarti ya. Case 1, case 2, case 3, case 4. Case 4-nya kalau selesai berarti kembali. Ya, kembali ke menu utama maksudnya. Oke,
Ada 3 menu yang akan kita buat. Pemilik baru, lihat pemilik, kemudian ubah pemilik. Pemilik baru kita akan gunakan konstruktor, kemudian lihat pemilik kita gunakan toString, kemudian mengubah pemilik kita gunakan metode setter ya, metode setter. Kita coba dulu ya satu-satu. Pemilik baru berarti nanti butuh informasi data, nama, dan alamat. Berarti kita buat input untuk nama dan alamat. Nama, kita buat variabel bantuan, string n misalnya, untuk menampung input dari user. Kemudian kita buat input juga untuk alamat. Supaya lurus bisa kita tambahkan spasi ya. Oke, kita buat variabel bantuan juga. Misalnya sc.next. Ya, setelah data nama dan alamat kita dapatkan, kita panggil konstruktornya. Untuk pemilik tadi nama objeknya owner, ya. Kita panggil perintah scannernya, perintah konstruktornya dengan operator new. Kemudian kita panggil nama kelasnya. Argumennya kita isi n dan a ya. N untuk nama, a untuk alamat. Sesuai dengan konstruktor yang kita sudah buat di kelas pemilik. Baik, ini untuk menambah pemilik baru ya, membuat pemilik baru. Kemudian case 2-nya melihat ya, melihat berarti kita panggil metode toString. Kita buat variabel bantuan temporary aja. Nama objeknya kita tulis dulu ya. Kemudian kita panggil metode toString. Ya. Setelah itu baru kita tampilkan. Teksnya ya. Kita tampilkan. Misalnya kalimatnya nanti plus T. Misalnya seperti ini. Baik, case 2 sudah kita isi source code-nya. Kemudian case 3 untuk mengubah ya. Mengubah data pemilik. Apa yang berubah? Yang berubah biasanya alamat ya. Kalau nama kemungkinan jarang berubah. Yang sering berubah nama alamatnya. Alamat pemiliknya yang berubah. Berarti kita siapkan input untuk alamat baru ya. Oh ya, ini karena sub ya, maaf. Ini kita tambahkan spasi semua ya. Lupa tadi. Supaya lurus. Tambahkan 2 spasi di depan. Ini juga sama ya. Alamat baru. String A, kita gunakan scanner untuk alamat baru. Ya, kemudian karena sudah ada kita ganti dengan AL aja. Kemudian kita panggil metode set ya, setternya. Kita panggil metode setter set alamat dengan argumentasi AL ya. Oke. Baik, 4 submenu sudah ready. Kita coba tes ya. Kita coba tes. Kita run dulu. Apakah sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Luarannya kita pilih pemilik
menu utama, pemilik baru, kita isi namanya, kalau tadi Benu, ini menjadi Banu misalnya, alamatnya di Sukolilo misalnya ya. Oke, objek Banu berhasil dibuat. Kita lihat sekarang datanya, ya, pemilik Banu Sukolilo. Oke, kemudian kita ubah. Ya, kita pilih menu 3. Alamat barunya Banu berpindah dari Sukolilo ke Rungkut misalnya, kembali lagi dia. Balik kucingnya. Kembali ke Rungkut. Oke, kita lihat, kita pilih menu 2. Ya, Banu sudah berpindah domisili ke Rungkut. Kita pilih selesai. Ya, kembali ke menu utama. Oh ya, supaya menu utama ada jarak dengan tampilan menu sebelumnya, kita bisa menambahkan /n di depannya. Kita pilih selesai. Jadi kita tambahkan /n di atas. Di sini tambahkan ganti baris. Sehingga nanti setiap kali kembali ke menu utama, itu ada jarak dengan tampilan sebelumnya. Baik, submenu pemilik selesai, kita masuk ke submenu warung. Submenu warung. Kerangkanya hampir sama dengan pemilik, sehingga kita kopas saja. Ya, kita bisa kopas. Kita kopas saja submenunya pemiliknya. Karena praktis mirip ya, atau bahkan sama. Kita kopas di sini. Ctrl C. Ya, kita paste di sini. Ya. Oke, setelah kita paste, pastikan tidak ada error merah yang terjadi. Kita lihat ini nggak ada error merahnya. Tapi jangan lupa objeknya disesuaikan ya. Kenapa? Karena kita sudah masuk di sini submenunya warung ya. Objeknya berarti objek warung, bukan objeknya owner. Kita ganti menu judulnya, kita ganti judul menu warung. Kemudian warung baru, lihat warung, kemudian ubah warung. Oke. Kemudian, nah, di case satunya kita ganti nih. Owner dengan objek warung, yaitu WRG. Kemudian new C pemilik, kita ganti dengan new C warung ya, konstruktornya. Jadi kita sesuaikan. Kebetulan datanya sama ya, nama dan alamat. Baik warung maupun owner, datanya sama. Case 2-nya owner, kita ganti dengan warung. Kemudian teks pemilik kita ganti dengan warungnya, singkat saya sudah muncul ini, kita cek dulu ya. Nah, ini sudah ada kata warung, sehingga di main tidak perlu kita tambahkan kata warung ya. Langsung aja print line T ya. Seperti ini. Supaya warungnya tidak diulangi. Kemudian alamat baru, objek owner kita ganti dengan warung ya, WRG. Set alamat kebetulan namanya sama. Oke, sempat kembali, tidak ada perubahan. Oke, baik. Setelah kita modifikasi, kita sesuaikan, kita tes run kembali untuk menu warung. Oke, kita masuk ke menu 2, ke warung. Kita pilih lihat warung bisa, karena sudah kita buat tadi di awal, kita bisa langsung lompat ke lihat warung. Ya, sudah ada data warung sederhana di Gubeng. Ya. Data awal ya, data awal. Kita bisa buat warung baru, kita timpa data yang sudah ada, kita pilih satu. Nama warungnya Murah, nama warung Murah. Alamatnya di Rungkut.
Oke, objek warung murah dibuat. Kita lihat namanya sudah berubah jadi warung murah, tempatnya di Rungkut. Kemudian kita ubah, kita pilih nomor 3. Yang berubah alamatnya, misalnya kita ubah ke Gupeng ya. Alamat barunya pindah ke Gupeng. Kita lihat apakah sudah berubah. Ya, sudah berubah, alamat barunya ada di Gupeng. Oke, kita klik selesai ya, pilih selesai. Oke, jadi menu pemilik dan menu warung sudah sesuai dengan yang kita rencanakan. Kita akhiri programnya. Sekarang kita siapkan ya menu untuk menerapkan relasi asosiasi histonya. Ya. Di mana kita letakkan? Ya. Ada beberapa opsi yang bisa kita gunakan. Bisa membuat menu baru, ya. Bisa membuat menu baru, ya. Di menu utama, jadi misalnya ada pemilik, ada warung, ada kelola warung misalnya. Atau bisa juga kita buat di submenunya pemilik. Kenapa? Karena yang memiliki warung ya di pemilik, sehingga bisa saja kita tambahkan submenu baru di menu pemilik. Ya, kita coba skenario tersebut ya. Kita akan tambahkan menu baru, ya, submenu baru di menunya pemilik. Kita kembali ke kelas menu pemilik ya. Jadi di sini. Ya, ini submenu pemilik yang semula ada 4 pilihan. Kita bisa ubah ya. Kita bisa ubah dengan menambahkan menu baru ya. Dengan menambahkan submenu baru. Ya, bisa kita tambahkan. Mau disetarakan di sini bisa, mau dibuat submenu baru juga bisa ya. Mau dibuat submenu baru juga bisa. Jadi misalnya kita tambahkan di sini menunya bukan lagi 4 tapi 5 misalnya. Kita buat submenu baru. Buat warung. Ya. Buat warung. Atau kelola warung lah. Kelola warung misalnya ya. Jadi nanti kita buat sub menu lagi ya. Oke, case 4-nya berubah. Ini menjadi pilihan 5. Ini case-nya 5. Ini kita buat case 4. Ya. Oke, kemudian kita buat pilihan menu lagi ya, misalnya ya. Kita buat pilihan menu lagi. Sehingga konsekuensinya kita buat variabel baru. Pilih 3. While pilih 3 tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan berapa tadi? 4 misalnya ya. Karena kita akan membuat 3 menu. Ya. Ya, supaya ini menunjukkan submenu, kita buat spasinya 4 ya. Adalah warung. Misalnya seperti ini. Buat warung atau buka warung ya sama saja. Lihat warung. Kemudian ubahnya kita skip ya, karena warungnya asumsinya masih 1.
belum kita menggunakan banyak warung. Hapus warung. Oke. Kemudian baru selesai. Pilih berapa. Gunakan print ya, bukan print line. Kemudian pilih 3, kita isi dengan scanner. Ya, sub menu ya sekarang. Jadi menunya 3 level. Switch, pilih 3. Ya. Kita buat Q1, Q2, kemudian Q3, Q4. Q4-nya kembali. Baik, Q1 buat warung ya. Buat warung berarti nanti kita panggil metode untuk menambah warung ya. Kita panggil metode untuk menambah warung. Langsung saja kita panggil metode tambah warungnya dengan memanggil atau menuliskan objek owner-nya terlebih dahulu ya. Owner, kita tulis, kemudian kita panggil metode tambah warung. Nah, objeknya apa? Otomatis kita disarankan menggunakan objek WRG yang sudah kita buat sebelumnya ya. Jadi kita ikuti aja objeknya WRG ya, karena memang ini satu-satunya objek ya, objek WRG masuk ke dalam metode tambah warung. Kemudian untuk lihat warung, sama caranya, kita tuliskan objeknya dulu, kemudian kita titik, kita pilih metode lihat warung. Ya, seperti ini. Kemudian untuk hapus warung, ya, kita panggil metode hapus warung dari objek owner. Oke. Di sederhananya begini, ya, sederhananya. Lupa apa nggak perlu ada tambahan lagi, ya bisa nanti ditambah dengan validasi ya. Kita lihat di modul nanti, silakan dilihat di modul tambahan source code untuk validasi ya, validasi. Misalnya apa? Misalnya ngecek dulu, ya, misalnya dicek dulu, apakah bisa dihapus ataukah tidak. Ya, kalau hapus biasanya kan diminta konfirmasi nih ya, karena data ini kalau dihapus nggak kembali, maka bisa diminta konfirmasi dulu. Pertanyaan misalnya, yakin dihapus? Ya atau tidak? Kalau iya, baru dihapus. Contoh nih, untuk menambahkan atau melengkapi penghapusan objek. Baik, kita tes untuk 3 menu tambahan ini. Kita run. Jalankan programnya, kita cek syaratnya sekali lagi. Pastikan objek dari kelas provider yang master itu sudah ada ya. Tadi sudah kita buat di awal, kita bisa cek misalkan di pemilik, kita lihat langsung ya. Nah, sudah ada pemiliknya, ada objek pemilik, menu rumput. Kemudian kita bisa cek juga warung ya, apakah sudah ada isinya. Kita pilih lihat warung, ya sudah ada datanya, objek warung sederhana di Hubeng ya. Kalau sudah ada dua-duanya, baru kita bisa implementasikan skenario menu untuk menambahkan warung ya ke pemilik. Oke, kita kembali ke menu utama. Kita masuk ke menu pemilik 1. Kita kelola warung ya. Kita pilih opsi 4. Ya.
mau ngapain kita? Kita lihat warung misalnya ya. Kita lihat warung. Apakah sudah ada warungnya ataukah belum? Kita cek, lihat warung. Nah, belum punya warung ya. Kenapa? Karena belum dimasukkan ya. Jadi warung sederhana tadi masih sendiri-sendiri. Pak Benu sendiri, warungnya sendiri. Ini belum relasi, belum ada relasi. Ya, jadi objek warung belum masuk ke objeknya Pak Benu, pemilik. Sehingga kalau di sini ditampilkan, dilihat, ya belum ada warung yang masih kosong. Ya, sehingga kita perlu menjalankan tambah warung ya, terlebih dahulu, yaitu di case 1. Ya, kita masuk di case 1, kita pilih menu 1 ya, buat warung. Di penambahan warung berhasil. Ya, penambahan warung berhasil. Jadi sudah masuk ke Pak Benu. Kita lihat sekarang, kita lihat warung, ya, memiliki warung sederhana. Wah, ini kurang lengkap ini. Mestinya teksnya ada nama pemiliknya. Pak Benu memiliki warung sederhana. Mungkin lebih baik seperti itu ya. Ini kita akan ubah. Kemudian kita coba hapus warung. Ya, penghapusan berhasil. Ya. Kita lihat apakah sudah hilang. Kita pilih menu 2. Ya, warungnya hilang ya. Warungnya Pak Benu hilang. Belum punya warung lagi. Karena sudah dinulkan tadi. Ya, kita pilih selesai. Kita pilih 5, selesai. Kita kembali ke menu utama, selesai. Ya, tadi yang lihat warung kita perlu modifikasi di kelas pemilik supaya muncul namanya. Jadi kita tambahkan di sini. Misalnya kita tambahkan bapak atau ibu ya. Karena nanti bisa bapak-bapak, bisa ibu-ibu ya. Bapak ibu plus nama plus memiliki. Kalimatnya jadi seperti ini. Bapak ibu nama memiliki warung apa nanti ya. Oke, kita coba run lagi untuk melihat hasilnya. Ya, kita masuk ke pemilik. Kita masuk kelola warung. Kita masuk ke buat warung ya, buat warung. Oke, penambahan warung berhasil. Kita lihat warung. Ya, muncul di sini. Bapak Ibu Benu memiliki warung sederhana. Gubeng, lokasinya di Gubeng. Kemudian kita bisa hapus ya, kita bisa hapus. Kita pilih 3. Kita pilih 3. Kemudian kita lihat. Ya, warungnya sudah tidak ada lagi. Warungnya sudah tidak ada lagi. Oke. Ya, baik. Jadi ini gambaran ya, gambaran contoh program yang menerapkan relasi asosiasi ya, relasi asosiasi dengan jenis SE ya, dengan jenis SE. Ya, dengan jenis SE. Apa yang perlu kita lakukan ketika menerapkan relasi dalam sebuah program? Yang pertama adalah menambahkan ya, menambahkan objek di dalam kelas pemiliknya. Ya, menambahkan objek dari kelas lain ke dalam kelas pemiliknya. Ya, contohnya di sini ada objek warung di dalam kelas pemilik. Ya, jadi contohnya seperti ini.
Setelah kita tambahkan objeknya, ya, langkah berikutnya adalah menambahkan metode-metode untuk mengelola objek tersebut. Ya, untuk mengelola data objek tersebut. Apa saja? Misalnya, kalau standarnya itu kan ada CRUD ya, create, read, update, delete. Yaitu tambah data, lihat data, ubah data, hapus data. Kita tambahkan ini. Kita tambahkan untuk mengelola. Mengelola. Jadi ya source code-nya tidak terlalu ribet ya, sederhana saja. Tinggal nanti ditambahi validasi-validasi, bisa dilihat di modul ya, untuk validasi-validasi. Ya. Setelah kita lengkapi, ya, setelah kita lengkapi metode-metode yang berkaitan dengan objek tersebut, ya, itu baru kita masuk ke kelas aplikasi. Ya. Kita masuk ke kelas aplikasi, kita tambahkan menu yang berkaitan dengan objek tersebut. Misalnya di sini skenario-nya kita jadikan sub menu ya dari kelas pemilik ya seperti ini. Ini menjadi sub menu. Atau bisa juga dibuat menu setara di menu utama. Boleh juga ya, boleh juga. Ya, jadi boleh ditambahkan di menu pemilik, juga bisa ditambahkan di menu utama ya. Tergantung nanti skenario aplikasinya seperti apa. Ya, jadi skenario aplikasinya mau dibuat seperti apa. Nah, jadi kembali ke analisis programnya, mau ditaruh di mana, bagian untuk relasi kelasnya ini mau ditaruh di mana, apakah di kelasnya pemilik ataukah bisa diletakkan di menu utama. Ya, ini tergantung kebutuhan programnya nanti jalannya seperti apa. Ya, jalannya seperti apa. Ya, jadi bisa saja beda-beda nanti ya. Pak, saya lebih suka diletakkan di kelas pemilik, ya nggak apa-apa. Pak, kayaknya lebih cocok diletakkan di menu utama saja nih. Kayaknya lebih nggak ribet kayaknya. Ya boleh-boleh saja. Tergantung nanti flow program utamanya pengen seperti apa. Ya, jadi kembali ke desainnya, ke rancangan jalannya program nanti seperti apa. Itu yang menentukan ya. Ya. Fleksibel aja, mau ditaruh di sub menu boleh, mau ditaruh di menu program juga memungkinkan. Baik, saya kira itu contoh program ya, implementasi kita untuk relasi asosiasi dengan jenis atau dengan tipe SE atau agregasi. Itu contoh yang komposisi atau part of bisa dilihat di modul ya, di modul dengan studi kasusnya Siamik ya, dengan studi kasus sistem informasi akademik. Kurang lebih tahapnya atau prosesnya atau analisisnya sama nanti ya. Kita bisa terapkan ya analisis di studi kasus Siamik untuk studi kasus warung ya. Jadi polanya atau cara berpikirnya kurang lebih sama. Jadi silakan dipelajari, silakan dibaca-baca contoh di modul, kemudian nanti diimplementasikan di studi kasus warung yang kita buat ini. Ya. Baik, mungkin sampai di sini dulu penjelasan saya terkait dengan bab tentang relasi ya, relasi asosiasi. Silakan nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ya, ditanyakan.